hati setiap kami. Setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biar itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu kemampuan untuk kami hidup di akhir zaman ini, di mana begitu cepatnya dunia ini berubah, namun firman tetap iya dan amin. Kami bersyukur, kami mematahkan setiap kekuatan mantra sihir dalam nama Tuhan kami Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mematahkan setiap kekuatan dunia arah orang minor penyembahan berhala. Kami patahkan, kami tolak, dan kami bebaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Yesus. Haleluya. Kami minta kuasa darah Yesus, darah Yesus membasuh tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, mari Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran satu yang kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yaitu tentang prophetic, ya. Prophetic God's words atau perkatakan, ya, memperkatakan, ya, melakukan satu tindakan dengan memperkatakan satu tindakan nubuatan, ya, menurut firman Tuhan. Jadi biasanya kalau prophetic itu berasal dari kata prophet. Prophet itu nabi. Kalau prophetic itu berarti satu tindakan, satu langkah untuk kita melakukan satu tindakan sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Seperti itu. Jadi itu semua akan jadi, semua akan digenapi di dalam hidupmu. Kalau engkau memang dapat rema daripada Tuhan. Rema itu adalah satu kebenaran firman Tuhan yang engkau dengarkan, lalu itu hidup, ya. Engkau terima menjadi berkat, dan itu akan engkau profetik, maka itu akan jadi, ya. Jadi declaration the word of God ini satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam, ya, kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ayat ini tidak asing lagi buat saudara. Kita baca itu dulu, baru nanti kita baca ini, ya. Jadi Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Setelah ulangan itu ada kitab Yosua. Ya. Saudara sudah dapat, mari saya undang berdiri, kita membacanya bersama-sama. Lalu nanti kita lanjutkan Mazmur, ya, pasal 1 ayat 2 dan 3. Sudah, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 dan 3. Ya, Mazmur pasal 1. Sudah dapat semua? Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama-tama itu adalah memperkatakan.
Jadi dengan memperkatakan firman itu, nah, saudara mendengar. Dengan saudara mendengar, maka saudara itu akan mencerna apa yang saudara dengar. Jadi kalau memperkatakan itu berarti ada suara yang keluar dari mulut kita. Nah, saudara, apa yang dikatakan yaitu firman Tuhan. Apa yang dikatakan yaitu satu kebenaran, yaitu firman-Nya, saudara. Nah, kalau saudara lihat di dalam tulisan di atas ini, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya itu akan memakan buahnya. Jadi setiap saudara kalau memperkatakan firman, itu menggemakan firman. Amen. Dengan menggemakan firman, maka saudara akan menerima, akan mendapat buah dari apa yang saudara katakan, apa yang saudara gemakan. Seperti itu. Nah, saudara, yang kedua itu adalah merenungkan. Nah, kata merenungkan ini, saudaraku, itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi ini saya menyimpang sedikit karena satu dekade ini dari kalau tahun baru, kalau tahun Israel itu mulai dari 5780, ya, itu satu dekade 10 tahun itu kita berada di tahun mulut, ya, peh, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi saudaraku, tahun peh atau mulut. Kalau sebelumnya 10 tahun sebelumnya, jadi 5779 ke bawah 10 tahun itu tahun mata. Jadi saudara, setiap tahunnya itu sepertinya kita itu dituntun oleh Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Nah, saudara, kalau kita melihat tahun mulut ini berarti itu ada perkataan, ya, ada nafas, dan ada ucapan-ucapan. Nah, tergantung dari setiap saudara. Saudara itu mau ucapkan, mau perkatakan, mau nafas apa yang keluar dari mulut ini. Nah, ini yang saudara perlu ketahui, ya. Nah, kalau kita lihat, ya mungkin kita lewat ini dulu, ya. Kita lewat ini dulu. Nah, saudara lihat ini, ya. Mazmur 19 ayat 1 sampai 4. Ya, ini saya akan baca saja. Di situ dikatakan, ya, memberitakan pekerjaan tangannya. Hari, ya, meneruskan kepada hari, dan malam dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi hari kepada hari, malam kepada malam, tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka sudah tidak terdengar, tetapi gema, ya, gema mereka itu terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi kalau saudara memperkatakan firman, saudara kalau memperkatakan firman, firman itu mungkin sudah tidak kita dengar, tetapi firman itu punya kekuatan. Ya, firman itu punya kekuatan sehingga apa? Gemanya itu terus bekerja. Nah, kita punya persoalan memang karena banyak gereja tidak mau pasang speaker. Saya pun juga pasang speaker tapi belum saya bunyikan. Nah, kita kalah dengan saudara kita di seberang, ya. Mereka bunyikan kadang telinga kita sampai tuli, ya, saudara. Seperti itu. Sebenarnya mereka ini sedang menggemakan. Apa yang mereka gemakan, ya, yaitu urusannya mereka. Tetapi seharusnya kita menggemakan itu firman, karena firman itu akan terus bekerja, ya, seperti itu. Nah, kalau kita kembali kepada tadi, ya, hukum
Nikola Tesla. Ya, dulunya saya cuma taruh Tesla saja. Kalau Tesla itu nanti larinya ke Elon Musk. Elon Musk itu orang yang paling kaya dan dia punya kerinduan untuk membangun real estate ya di planet Mars. Ya. Jadi siapa yang mau pergi untuk tinggal di planet Mars itu bisa mendaftar sama dia. Tapi bayar, ya seperti itu. Saudara bisa punya rumah di planet Mars sana karena akan dibangun real estate di sana, ya seperti itu. Elon Musk. Tapi ini adalah seorang ilmuwan yang bernama Nikola Tesla dan dia ini juga yang mendapatkan ya maksudnya yang menciptakan satu hukum dan hukum itu dinamakan hukum Tesla sebenarnya. Tapi nama lengkapnya adalah Nikola Tesla. Ya. Jadi saudara, kalau firman itu, perkataan itu terus digemakan, maka itu akan menimbulkan getaran. Terus. Ya. Jadi hari ini kau katakan, besok kau katakan terus. Apalagi kalau yang memperkatakan itu banyak orang, itu akan menimbulkan getaran. Dan getaran itu nanti akan berubah menjadi satu frekuensi. Ya. Jadi ada frekuensinya. Itu adalah kekuatan kuasa daripada firman yang diucapkan, yang dikatakan, itu akan bekerja. Lalu kalau sudah menimbulkan frekuensi, maka itu akan menjadi satu energi, menjadi satu kekuatan yang besar. Itu menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Firman itu mampu untuk menciptakan. Firman itu mampu untuk mengubah yang ada ini. Dunia ini bisa berubah dengan saudara memperkatakan firman terus. Keluargamu bisa berubah dengan kau memperkatakan firman terus. Memang itu butuh waktu, tetapi itu dia dan amin. Karena hukum Tesla itu mengatakan bahwa kalau engkau katakan terus-menerus, perkataanmu itu menjadi satu getaran, dan itu berubah menjadi satu frekuensi yang kuat, dan itu menimbulkan energi, menimbulkan satu tenaga, menimbulkan satu daya, dan itu ada satu kekuatan yang bekerja. Jadi seperti itu. Nah, saudara, gemanya ini terus terpanjang dan tidak pernah berhenti. Makanya kalau saudara dengar itu ya, dengar dari hamba-hamba Tuhan ya, yang melakukan satu tindakan profetik ya, itu mereka terus menggemakan terus itu. Kenapa? Lalu ada orang mengatakan, kemarin saya sudah, tidak, itu harus terus digemakan. Seperti itu. Maka firman itu akan menjadi kenyataan. Seperti itu. Saudara, kita akan lihat yang berikut adalah tadi Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau kita baca juga, tolong Bapak baca mulai dari ayat 6 sampai ayat ke-9. Ya, tolong Pak. Yosua 1 ya. Nah saudara, di sini janganlah engkau lupa memperkatakan. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, ya, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Amin. Untuk diberikan kepada mereka. Amin. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, ingat itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi saudara harus kuat dan teguh hati untuk terus memperkatakan firman. Terus dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang, ya. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Iya. Supaya engkau bertindak hati-hati
Iya. sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Iya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi sudah berhasil, tambah untung lagi. Ya, jadi seperti itu. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau kau kecut dan tawar hati, kecillah kekuatanmu. Ya. Ada ayat lain mengatakan demikian. Terus, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. ya, Tuhan menyertai. Elohim, Yahweh Israel itu menyertai saudara. Ya, mudah-mudahan semua bisa pergi ke Israel. Saya berdoa bisa saudara pergi ke Israel dan saudara bisa napak tilas, ya. Napak tilas artinya melihat kembali, mengikuti kembali jejak-jejak daripada para tokoh yang ada dalam Alkitab, mulai dari Mesir sampai ke tanah Israel atau tanah Kanaan, seperti itu. Nah, saudaraku, supaya kita memahami dengan benar, mengerti dengan benar, sehingga kita mempunyai wawasan lebih lagi. Nah, saudara, jadi memperkatakan. Jadi setelah hatinya kuat, setelah hatinya teguh, itu tidak boleh lupa memperkatakan Taurat ini. Ya, Taurat itu adalah perintah. Taurat itu adalah hukum Tuhan, ya, yang sebenarnya isinya adalah perintah Tuhan, dan itu yang harus diperkatakan. Ya, makanya God word, ya, prophetic God word itu seperti itu, declaration the word of God, ya, seperti itu, supaya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Renungkanlah itu siang dan malam. Jadi setelah memperkatakan, kita mendengar dan kita merenungkan. Renungkanlah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, yaitu firman yang engkau profetis itu tadi. Sebab dengan demikian maka perjalananmu akan berhasil. Yosua berhasil memimpin orang-orang Israel, ya, menyeberang Sungai Yordan, saudara, dan Sungai Yordan pun menjadi kering, berjalan di tanah kering. Padahal itu sungai, seperti begitu pengusung tabut itu menginjakkan kaki di sungai itu, dan sungai itu langsung sebab terbelah. Dia berjalan di tanah kering. Artinya Tuhan menyertai mereka. Saudaraku, kalau engkau memperkatakan firman itu, Tuhan senang. Amin. Jangan baca Alkitab tidak berkata-kata, jangan. Baca Alkitab itu bersuara. Pertama, supaya apa? Engkau sendiri mendengar. Karena melalui mendengar itu firmanmu bertumbuh, imanmu bertumbuh dari firman Kristus, dari firman Yesus itu tadi. Ya, seperti itu. Engkau akan menjadi kuat. Di sisi lain, firman itu akan terus bekerja, mengerjakan hidupmu. Seperti itu. Nah, salah satunya buku yang hebat, yaitu yang disebut Alkitab ini. Karena kalau saudara baca, dia akan membaca kembali hidupmu. Dia akan baca kembali hidupmu, dan itulah yang akan membawa saudara dan saya itu berubah. Dalam hal apa? Karakter. Karakternya semakin bagus, saudara. Karakternya semakin indah, saudara. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan, tapi sangat rendah hati. Kalau diolok-olok orang, ya, dia bisa tersenyum, gitu. Seperti itu. Banyak orang kalau ikut saya itu tidak tahan.
biasanya itu orang tidak tahan. Dulu waktu saya kerja di Wapogas itu lebih kejam lagi, sangat kejam. Jangan tanya, kok bisa tanya dengan orang-orang? Saya kejam sekali. Kalau orang yang biasanya tidak pernah dengar perkataan saya, begitu dengar satu kali, dia mungkin setelah mau ketemu lagi. Ya memang harus seperti itu. Saya memang tidak bisa rubah itu, tidak bisa dari sejak kecil, saya memang seperti itu. Diperhalus mungkin bisa. Jadi itu pun juga kalau saya berdoa itu tiap hari saya cuma minta Tuhan, jangan ada roh kekacauan dalam pikiran saya, dalam hidup saya. Saya minta pikiran ini dibersihkan, saya minta pikiran ini ditahirkan, saya minta pikiran mungkin yang kotor, yang najis itu dibersihkan semua. Saya minta Tuhan supaya tidak ada emosi kemarahan yang berlebihan. Kalau saya tidak berdoa begitu pasti saya marah. Tapi kalau saya berdoa seperti itu ada yang mengontrol seperti itu. Dan yang berikut, saya tidak mau ada ketakutan, saya tidak mau ada kekhawatiran. Karena Tuhan pelihara saya, Tuhan jaga saya. Saudara, itu tindakan profetik, memperkatakan firman, supaya saya punya kekuatan, supaya saya punya keteguhan hati, sehingga saya melangkah sesuai dengan kehendak dan keinginan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau punya keinginan, Engkau punya hasrat hati, tapi seringkali saya tidak melakukan keinginan, kehendak, hasrat hatimu. Yang saya lakukan adalah semau saya sendiri. Ya, kita harus akui memang seperti itu. Iya dan tidaknya saudara tahu dirimu masing-masing lah. Seperti itu. Nah, saudara, ini penting sekali buat kita. Untuk kita bisa berhasil, itu memang kita harus melakukan satu tindakan, yaitu prophetic God word. Satu tindakan, melakukan tindakan melalui perkataan, yaitu tindakan nubuatan. Nubuatan, bukan lubuhan, bukan kubuhan, bukan kubuat-buat juga bukan. Kalau kamu suka ya, kau buat-buat, dan lu buat-buat suka. Nah, saudara, kalau tindakan nubuatan ini biasanya itu berhasil. Apalagi kalau firman itu turun, ada rema daripada firman Tuhan. Karena firman itu kan ada logos dan ada rema. Logos itu ya firman apa adanya ini, secara umum ini. Tetapi kalau rema itu, engkau baca satu pasal, engkau akan ada satu ayat firman yang menyentuh hidup, yang berbicara pada hidup. Itu yang engkau ucapkan. Terus itu akan jadi. Dari sekian ayat ini ternyata ada bicara di situ bahwa Tuhan yang menanggung dan memikul penyakitmu. Lah kok engkau pas sakit, Tuhan aku percaya Engkau yang pikul dan tanggung semua penyakitmu. Katakan setiap hari, katakan siang dan malam. Mau tunggu waktunya kapan, engkau pasti sembuh. Pasti. Tuhan yang menanggung dan memikul semua penyakit. Nah, saudara, ya, kata renungkanlah. Ini saya melihat bahasa aslinya. Saya merenungkan betul-betul. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggris itu cuma ada satu kata, yaitu meditate. Ya, itu artinya meditasi, bermeditasi, memusatkan pikiran, perasaan kepada satu tujuan untuk mencapai sesuatu. Itu meditasi. Jadi kalau orang pergi ke gua lalu dia bertapa di sana, tidak mau ketemu dengan orang dunia, ya, tertutup, itu mereka bermeditasi
menyendiri. Tidak ada yang ajak ngomong, tidak ada yang berbicara dengan dia. Ya, saudara. Tetapi itu kan orang-orang dunia. Dukun-dukun biasanya lakukan itu. Dia bisa di dalam gua, dia bisa di satu bukit, mungkin ada dia duduk di atas batu, hujan, angin tidak dia hiraukan, ya seperti itu. Mungkin juga dia bisa di tempat-tempat lain, mungkin bisa di kuburan, tempat-tempat keramat. Mereka bermeditasi untuk cari apa? Cari setan, kekuatan setan. Nah, saudara, kalau bermeditasi cari apa? Cari Tuhan. Merenungkan. Tetapi saudaraku, Hagai ini bukan hanya berbicara tentang meditasi. Ternyata Hagai ini berbicara tentang mengeram. Jadi kalau saudara punya firman rema, itu mengeram seperti ayam mengerami telur. Dia yakin nanti pasti lahir. Yang kita erami itu akan lahir. Yang kita erami itu akan jadi. Ya, seperti itu. Saya punya rumah banyak. Saya punya rumah 7 atau 8. Dan rumah-rumah yang saya dapatkan itu rumah-rumah dari hasil tindakan profetik semua. Seperti itu. Waktu rumah di Senerbu itu, yang tanahnya 700 meter, itu saudara, waktu itu saya mau bangun toko samopas untuk tingkat waktu itu. Tiap malam saya sodorkan gambar dengan Tuhan. Setelah 3 bulan Tuhan berfirman, Dia katakan bahwa hamba-Ku, aku akan memberi rumah kepada. Saya cari siapa yang bicara, saya keliling rumah, tidak ada. Satu hari nanti saya renungkan siapa yang ngomong. Saya duduk lagi berdoa, suara yang sama. Langsung saya tahu dari Tuhan yang ngomong. Oke, saya akan terima. Lalu rumahnya itu ada di mana? Lalu saya diberi mimpi, diberi mimpi untuk rumah Sener itu. Di mimpi, saya lihat semua dari ujung sampai ujung saya lihat. Rumah itu dulu kan rumah kumuh, cuma dari triplek, sebagian ada rumah yang kurang bagus, rumah induk itu tidak bagus. Ya, sekarang saya jadikan gudang, itu dulu rumah kumuh, di mana orang-orang kos di situ. Ya. Jadi sudah ada orang yang tawarkan rumah juga, dan waktu saya ditawarin rumah, pendeta ini ada rumah harganya 150 juta di Jalan Dolok, yang mereka bilang jalan suci. Sebenarnya itu bukan jalan suci, itu jalan Immanuel itu. Ya, seperti itu. Cuma karena ada gereja jalan suci, maka orang memanggilnya jalan suci. Ya, sekalipun di situ juga ada bar-bar, ada klub-klub yang tetap dibilang jalan suci. Nah, saudara, waktu saya datang ke rumah itu, saya bilang begini, wah, mosok Tuhan kasih rumah saya, jalan masuknya saja becek, sehingga saya harus angkat celana begini, waktu mau angkat celana begini, angkat celana kiri kanan begini, angkat celana ke dalam. Wah, baru masuk lagi, masih di lorong lagi. Setelah masuk ke rumahnya, kan rumahnya bagus. Saya cuma bilang, karena istri saya bilang mungkin ini rumahnya, tapi saya bilang bukan. Sudah, setelah saya lihat, saya cuma berkata sama pemiliknya, saya akan berdoa dalam 1 minggu ini rumah ini akan laku. Saudara, itu adalah perkataan profetis. Dan saya doa, yang saya doa. 1 minggu kemudian saya telepon, Bapak bagaimana? Pak Pendeta, puji Tuhan, rumah sudah laku. Nah, saya bilang berarti bukan. Saudara,
Saya waktu itu menggembalakan di GBGB Bukit Sion. Saya pulang dengan istri saya hari Minggu itu, jalan santai sambil cerita di sepeda motor itu, saya bonceng istri saya. Lalu istri saya bilang, Pak, lihat, di tikungan itu ada tulisan rumah dijual. Yang betul, kok saya tidak lihat. Saya putar balik, kasih lampu sen, pelan putar balik, lalu saya masuk di halaman ya rumah toko suksesnya itu. Saya berdiri dan saya buka helm. Waktu saya buka helm, itu persis seperti saya lihat dalam mimpi. Saya berdiri di tempat yang persis sama dengan waktu saya dalam mimpi. Saya langsung bilang dengan istri saya, ini rumahnya. Oh, ini Pak, dia. Lalu saya dengan istri saya tumpang tangan rumah. Tumpang tangan dan saya cukup mengatakan, rumah ini tidak akan laku dijual kalau bukan saudara Khalid yang beli. Tumpang tangan. Lalu kami mulai bertanya sama pemiliknya, Bani Abdul Manap. Ya, dulu dia pernah jadi komandan, pernah jadi danramil di Korem. Dia seorang juga babinsa, tapi pernah jadi komandan Koramil. Dia seorang tentara. Saya tanya, ternyata rumah itu katanya waktu itu dibeli dengan partai apa itu PTS ya, PTS. Tapi cuma hitam di atas putih, tapi duitnya tidak ada, 180 juta. Saya bilang sama bapak itu terlalu mahal. Terus akhirnya saya tidak tawar, tapi saya berdoa karena Tuhan itu sudah kasih rumah. Saya berdoa, lalu setelah 1 minggu 10 hari saya tanya lagi, Bapak, kira-kira kalau mau dijual berapa? Dia bilang 150. Aduh Bapak, itu masih terlalu mahal. Jangan mahal-mahal, saya tidak ada uang untuk 150 juta, belum ada uang. Terus saya tutup. Kemudian agak lama memang, tapi saya tetap berdoa dan berpuasa dengan istri saya, dan saya katakan tadi, Bapak, itu rumah jadi dijual enggak? Dia marah. Kamu ini toko sukses, tanya-tanya terus. Kalau kamu mau beli sudah. Ini saya mau kasih harga buat kamu yang paling murah. Orangnya kan memang cerewet sekali itu. Ini saya kasih harga yang paling murah. Iya Bapak, harganya berapa? Padahal malam itu saya sudah berdoa, Tuhan kalau besok saya tanya, dikasih harga berapa? Saya sudah lihat di dinding, tulisan kapur di dinding. Terus dia bilang begini, saya kasih harga yang paling murah, tidak boleh lagi kamu tawar. Karena kalau kamu tidak mau, saya tidak jadi jual rumah. Wah, Bapak ini bagaimana? Saya bilang, saya mau beli rumah Bapak kalau Bapak kasih harga yang paling murah. Iya sudah, dia kasih harga, saya kasih kamu dengan harga 130 juta. Saudara, langsung saya bilang, Bapak, jam 2 siang saya mau lihat. Sekarang juga rumah ini saya beli dengan harga 130 juta. Begitu. Singkat cerita seperti itu. Nah, saya lihat surat-suratnya, ternyata suratnya mati. Itu masih hak guna bangunan, mati lagi. Jadi saya hidupkan surat itu dan saya jadikan hak milik. Ya, itu saya butuh waktu 1 bulan. Saya minta waktu sampai sertifikat ini selesai dan 1 bulan berikut saya akan bayar lunas. Saya punya persoalan. Persoalannya apa? Karena setelah saya lihat cek di rekening itu saya cuma punya 30 juta. Saya bilang 30 juta ini Pak, saya serahkan ke Bapak. Nanti bulan depan tanggal 2 November saya akan lunas. Saya cuma berkata-kata saja, tidak punya pikiran
nanti mau bayar pakai duitnya siapa, tidak ada. Ini betul. Nah, saudara, apa yang terjadi? Setelah saya jalani hidup ini 2-3 hari, saya mulai gelisah. Dapat uang dari mana? 100 juta. Saya mulai tidak bisa tidur. Saya mulai tidak bisa tidur. Nah, lalu saya telepon hamba Tuhan Daniel Alexander. Itu Bapak rohani, karena istri saya itu kan orang misi. Nah, waktu itu Pak Daniel dia berkata, Suanda, kalau Bapak yang sudah memberi rumah itu, datang waktunya kamu akan bisa membayar. Jangan tanya duitnya dari mana, jangan tanya, tapi nanti pasti ada. Jadi jalani hidupmu, kalau kamu pelayanan, jangan mogok pelayanan. Tetap layani Tuhan. Kalau perlu yang lebih baik lagi, kalau dia berdoa, waktu dia berdoa itu, saya seperti disiram air. Itu air dari satu gayung itu disiram di atas kepala begini. Lalu saya rasa dingin sekali. Dan semua ketakutan, semua kekhawatiran itu hilang saat itu. Saya mulai dengan istri saya doa puasa. Masuk doa puasa. Harian kelima atau harian keberapa, saya lupa, harian ke-7 kan, itu ada orang yang utang, susah untuk bayar, tiba-tiba dia bawa uang, dia bayar. Lalu tiba-tiba kami dapat pengadaan peneng sapi, pengadaan polkok dan jaring. Saudara, dan toko sukses waktu itu ramai sekali. Tanggal 1 saya cek, saya punya saldo 126 juta. Belum pernah di dalam sepanjang sejarah hidup saya punya uang 126 juta. Langsung saya kasih tahu Pak Bani, besok kembali. Kita bayar, jadi begitu uang dihitung dari bank langsung saya sorong ke Bapak terima. Tanda tangan kwitansi apa semua itu nanti di bank. Jadi pegawai bank saksikan. Sudah saya lakukan seperti itu. Pak Bani ini tertawa dan sukacita. Dia bilang gini, ini duit mata yuk dibayar. Saudara, dia bilang, dia pakai bahasa Jawa, kamu tuh uangnya banyak ya. Ternyata dalam hatiku, iya kamu tuh kan gak tahu, kita bergumul, berjuang setengah mati, berdoa dan puasa. Tapi saya tidak cerita sama dia. Dia itu ngomong Jawa, ini dibayar duit apa yuk? Kamu tuh ternyata uangnya kamu banyak ya. Dalam hatiku, ya puji Tuhan. Nah, saudara, itu yang terjadi. Jadi perkataan profetik ini, rumah yang di belakang toko sukses itu, yang sekarang ada orang tinggal, itu juga sama. Itu juga hasil dari tindakan profetik. Karena setiap saya lewat situ kan rumah bermasalah. Setiap lewat situ, saya selalu berkata, Tuhan, saya minta rumah ini. Rumah ini akan jadi milik saya. Selalu kan dulu saya punya sepeda, saya bisa lewat, selalu saya katakan. Dan ini. Nah, saudaraku, sama. Bahkan rumah itu sudah dibawa ke notaris untuk tinggal, pembayarannya saja dibatalkan. Sama yang beli dibatalkan. Karena ada klausul yang tidak dipenuhi oleh penjual. Karena rumah itu murah sekali. Rumah itu dijual dengan harga waktu itu 70 juta. Tetapi setelah saya hitung, rumah itu harganya tinggal 64 karena harus pasang listrik, Dan itu orang yang punya itu sakit. Nah, saya ini kan pendeta. Jadi saya layani dia di hotel mana saya datang, saya layani gini. Saya tidak tahu bahwa dia pemilik rumah di belakang.
Setelah dia batal, istrinya yang saya doakan itu tadi dia bilang, dia tidak tahu nama saya, cuma dia tahunya adalah Toko Sukses. Jadi saya dipanggil Pak Sukses. Jadi kita mesti bicara dulu dengan Pak Sukses itu dulu, supaya kalau dia mau beli biar dia yang beli saja, kita jangan kasih orang lain. Padahal kepala Telkom sudah minta untuk dibeli, tetapi dia cari saya dan ketemu. Saya bilang, oke Bu, saya mau beli, tapi ini ya rinciannya 64 juta. Oke Pak, sudah jadi. Saudara, saya cek dari rekening uangnya cuma 28 juta. Dan saudara, dia berkata, Pak Pendeta, saya hanya minta 20 juta dulu. Oke, 20 juta saya serahkan, surat sudah diserahkan ke saya semua. Dia percaya sekali. Sudah, mungkin 1 bulan berikutnya minta lagi, sampai akhirnya terakhir itu tinggal 21 atau 22 juta saya bayar. Kemudian saya rehab rumah itu. Orang Makassar datang, waktu zaman itu orang Makassar itu sudah tawar 300 juta, tapi saya tidak jual. Jadi saudara, tindakan profetik itu luar biasa. Saya juga punya persoalan, tetapi saya tetap lakukan tindakan profetik. Orang bilang mungkin kamu sudah begini, tidak apa-apa. Perkataan firman itu akan jadi. Saudara. Nah, saudara, yang kedua adalah mengerang. Ini seperti Hagar itu, artinya seperti singa yang mengerang, seperti singa yang siap menyantap korbannya. Kemudian juga Hagar punya arti itu mengerang ya, bukan mengeram. Bukan hanya mengerang saja, tapi mengerang itu merintih-rintih. Ya. Karena ada sesuatu yang menyakitkan, ada sesuatu yang membahayakan. Seperti Hana itu merintih. Bahasanya tidak bisa diketahui, tetapi Tuhan tahu bahasa-bahasa. Ya. Kemudian yang keempat adalah berkata-kata atau memperkatakan. Memperkatakan firman. Lalu kita dengar, lalu kita pikirkan, kita cerna. Itu seperti sapi, kalau dia makan itu dikunyah sampai lendirnya mulut sapi itu melumuri semua makanan, dikunyah lama, dikunyah. Firman juga sama. Maka firman itu akan masuk dalam hidupmu. Firman itu akan berkata dalam hatimu. Tatkala engkau lakukan. Jadi Hagar itu luar biasa. Selain daripada dia punya arti meditasi, tetapi dia juga ternyata kita harus memperkatakan. Seperti yang dikatakan, perkatakan firman itu siang dan malam. Nah, Mazmur 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat di siang dan malam. Kata renungkanlah itu sama dengan yang dikatakan Yosua pasal 1 ayat 8, yaitu artinya, bahasa artinya Hagar. Nah, saudara lihat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air yang menghasilkan buahnya. Ada musimnya yang tidak layu daunnya, tidak pernah layu daunnya, karena dia ketemu dengan sumber air. Dia tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Memperkatakan firman, merenungkan Hagar itu supaya saudara tidak hanya saudara melangkah dengan keteguhan hati, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, melakukan satu tindakan apa saja, Tuhan menyertai.
Dan Tuhan membuat apa yang engkau kerjakan, perjalanan itu berhasil. Bukan hanya berhasil saja, tetapi engkau adalah salah satu orang yang beruntung. Dari semua yang beruntung itu cuma satu. Yang lain itu Anda belum beruntung. Begitu toh? Tidak apa-apa. Yang penting jangan Anda buntung. Kalau belum beruntung tidak apa-apa. Tapi kalau buntung, wah itu repot. Yang penting saudara tidak apa-apa. Tetapi ada satu orang yang beruntung. Tetapi di dalam Tuhan itu ternyata bukan satu orang. Yang beruntung itu semua. Kalau kita benar-benar tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Amin. Seperti itu. Nah, saudara lihat, ya. Firman yang kedua tadi Yosua 1 ayat 8. Sekarang yang kedua, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang kau katakan melalui mulutmu, apalagi kalau firman itu sudah engkau hidupi, engkau sudah mengalami yang namanya firman itu tidak akan sia-sia. Pada saat engkau katakan, itu akan jadi juga buat orang lain. Loh, ini betul. Saya waktu peperangan rohani bersama dengan Elia Makuker. Elia Makuker bilang, kita ini tersesat di Makmak Rebo sana, jalan becek, kita tidak tahu mau ke kiri ke kanan, semua jalan itu tidak ada aspal. Sudah jam 6, sudah gelap. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya turun dengan hati Tuhan, kita ini tersesat. Tuhan tolong kami, beri kami petunjuk. Tapi Elia itu korek saya, Deta, berdoa buat saya supaya saya punya motor juga. Oke. Saya berdoa. Hari ini saya katakan, Elia Makuker akan punya motor. Saya minta petunjuk Tuhan supaya Tuhan berbicara. Tetapi ternyata tidak, saudara. Hari itu ada mama-mama tinggi sekali orangnya, tinggi orang. Baru bawa keranjang dan bawa parang panjang di keranjang. Tiba-tiba dia muncul. Saya bilang begini, puji Tuhan, ada orang ternyata. Saya bilang, Mama, minta tolong, kami ini mau pulang. Kami habis doa, kami mau pulang. Tapi kami tidak tahu, ini kalau kesana ini kemana, kalau kesana ini kemana, kalau kesana ini kemana. Mama itu, oh anak, kalau kesana itu ke Pantai Samares. Anak jangan kesini, tapi anak kesini. Ini nanti nembus kampung seksi. Lalu sampai di sana nanti anak ketemu jalan aspal. Kalau anak tidak pasti tanya orang di sana, tapi kalau pasti lurus saja terus, nanti tembus jalan raya besar menuju ke kota. Sudah kami jalan. Saudara, mungkin sekitar 3 minggu atau 1 bulan berikut, Elia Makuker dibawa Honda Supra. Honda Supra itu baru diturunkan dan lewat Hercules. Ternyata dia melayani, terjadi kesembuhan orang di Malang. Dan orang Malang itu kirim Honda Supra ini yang masih 90% grass LSRS, masih baru maksudnya 90%. Nomornya plat nomor Malang. Dia bawa ke rumah. Dia bilang, Pak Pendeta, kita punya doa sudah dijawab. Saya bilang, puji Tuhan. Honda Supra 125 cc. Saudara, nah karena waktu itu Parwas juga dengar, Pendeta Parwas ini, boleh tanya ke Parwas. Parwas juga bilang, aduh Pendeta, saya juga tidak punya motor. Kalau boleh Pendeta buat saya kah, doa buat saya kah, supaya saya juga punya motor. Saya bilang, oke, saya berdoa buat kamu.
Saya bilang kamu nanti akan diberi motor baru. Ya. Dengarkan baik-baik, saya akan berdoa, nanti kamu akan diberi motor baru. Saya berdoa, selesai. 3 bulan kemudian dia tuntun satu motor Yamaha. Tapi dituntun itu saja saya tidak tahu. Ini motor kredit, betul kan? Iya, pendeta istri saya masuk di berhubungan dan karena kendaraan di sini kami ini kredit. Saya bilang bukan ini motornya. Nanti kamu akan dapat motor baru. Betul Pak, dia bilang, percaya. Kamu dapat motor baru. Kami doa lagi. Dan 1 bulan berikut dia bawa sepeda motor Kawasaki. Parkir. Saya bilang ini yang Tuhan janjikan buat kamu. Iya pendeta, saya dikasih motor baru. Tapi saya punya persoalan sekarang. Persoalannya apa? Aduh Pak pendeta berdoa boleh, karena saya tidak punya uang untuk bikin plat nomor. Dalam hatiku, aduh, baru dia mau utang lagi. Aduh, saya bilang tidak. Saudara, firman itu ya kan? Ya, seperti itu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi jangan main-main. Kalau kau berkata kepada anakmu, saya sekarang sudah berubah semua. Memang kadang-kadang anak harus dipukul. Pukul jangan pakai balok 55 atau 510 nanti mati. Pukul pakai rotan. Pukul saya kadang. Saya kadang-kadang kalau pukul saya minta izin dulu. Saudara, katakan. Saya tetap optimis pasti akan berubah. Tidak mungkin tidak. Kalau suamimu suka miring-miring, katakan saja. Nanti dia akan berubah. Ada suaminya suka miring-miring, maksudnya jalannya miring-miring gitu. Kenapa Pak Pendeta? Saya tidak tahu. Mungkin dong ada itu kan minum apa gitu ya. Nah, saudara, katakan saja. Sebab ini adalah perjanjian kepada bangsa Israel. Tuhan yang berjanji. Katakanlah kepada mereka, demi aku. Ini adalah aku, ini adalah Tuhan. Huruf besar semua. Kalau dalam Alkitabmu ini ditulis Tuhan itu adalah salinan nama Allah Israel. Di Israel itu tidak ada Allah, yang ada itu adalah Yahweh, Yahweh, Yod-He-Wohe, Yahweh. Seperti itu. Karena Allah itu adalah artinya, kalau Allah itu zat. Saudara boleh tanya saja pada siapa saja, Allah itu zat. Tapi kalau Yahweh itu nama, Yahweh itu nama, itu pribadi, nama pribadi. Kalau Allah itu zat, zat itu seperti gini, saudara, masa air itu uapnya itu zat, itu hilang, dia bukan nama. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi engkau tinggal berkata-kata saja. Opo susah ngomong, ojo ngomong sembarang, jangan ngomong sembarang. Gak ada yang susah. Ini kan kita ada di dalam namanya masa yang sukar. Tetapi saya sudah beritahukan, kita tidak ada di dalam masa yang sukar. Kita tidak ada di dalam masa krisis. Tetapi kita ada di dalam kemuliaan. Amin. Amin. Kita harus berani melangkah dari masa yang sukar itu kepada kemuliaan. Berani melangkah. Berpindah. Itu berarti kita harus
Sama seperti saudara kalau menerima anggur baru, tidak boleh pakai kantong yang lama. Saudara harus siapkan kantong anggur yang baru. Saudara bisa paham? Kalau saudara pakai kantong anggur yang lama, masih pakai caramu yang lama, itu tidak bisa. Memang untuk kita menyiapkan kantong yang baru, untuk kita terima yang baru di musim yang baru, new season, new era ini. Ini eranya sudah era baru, musimnya sudah musim baru. Kantongnya, anggurnya anggur baru, kantongnya juga harus baru. Kalau kau pakai kantong anggur yang lama, maka hidup saudara akan tambah hancur. Jadi saudara harus menyesuaikan. Ya, seperti pakai kantong anggur yang baru. Nah, saudara lihat perkataan. Itu adalah benih yang kita tabur. Tiba saatnya benih itu akan bertumbuh. Jaga mulut, jaga perkataan, jaga ucapan, jangan sembarangan. Engkau mau kaya atau engkau mau miskin, itu tergantung dari perkataan. Engkau mau sukses atau engkau mau gagal, itu tergantung dari perkataan. Engkau mau berkat atau engkau mau kutuk, itu tergantung dari kamu, tergantung dari saudara dan saya. Engkau mau jadi apa, itu ditentukan oleh mulut. Ya, mulut itu yang menentukan. Ya, itu. Saudara lihat, ini tadi sudah ya. Berhati-hatilah dengan kata yang diucapkan. Coba baca Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang kau ucapkan, dengan jalan sembarangan. Matius 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabnya pada hari penghakiman. Harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman setiap kata-kata yang tidak ada gunanya. Terus, karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu, pula engkau akan dihukum. Amin. Amin. Jadi perkataan kita itu menentukan masa depan kita. Perkataan kita itu menentukan engkau mau masuk surga atau mau masuk neraka. Seperti itu. Nah, saudara, masih belum ya. Saudara lihat, cepat atau lambat kita akan menerima hasil yang ditaburkan. Perkataan dapat memberi kehidupan. Perkataan itu menghidupkan. Tetapi perkataan juga bisa menjadi pembunuh yang mematikan. Perkataan yang baik, yang terpuji itu akan dikenang sampai sepanjang masa. Tetapi perkataan yang kecil, yang menyakiti itu akan dikenang juga sampai mati. Perkataan lembut, itu seperti sarang madu. Amsal 15 ayat 1 sampai yang keempat. Coba tolong baca. Ini perkataan-perkataan yang luar biasa. Amsal pasal 15 ayat 1 sampai yang keempat. Amsal pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 4. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah.
lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi Amin. mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oke, cukup ayat 23 sekarang. Ayat yang ke-23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, Amin. dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktu. Amsal 20 ayat 15. Amsal pasal 20 ayat yang ke-15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Bibir yang pengetahuan. Saudara pernah dengar lagunya Rahmat Kartolo? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji. Siapa yang suka janji? Itu calon-calon bupati itu janji-janji tapi dia tidak digenapi. Itu karena lidah tidak bertulang. Kalau lidahnya bertulang, keloloten saudara. Apa itu keloloten? Basah. Masa lihat barat. Kurangi perkataan karena banyak berbicara itu banyak pelanggaran. Coba Amsal 10 ayat 19 sampai 20. Saudara, kita ini serba salah. Terlalu banyak ngomong, nanti orang bilang kok cerewet sampai. Aduh. Tidak bicara, dia bilang, oh ini macam kayak patung kah? Tidak mau bicara, aduh. Susah. Yuk, Amsal pasal berapa tadi? 10 ayat 19 sampai 21. Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Iya, Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. iya. Ayat yang ke-20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Haleluya. 21. Ayat yang ke-21. Bibir orang benar mengembangkan banyak orang, Haleluya. tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Oh, seperti itu. Jangan saudara mati karena kurang akal budi. Saudara harus tahu semuanya itu ada di dalam mulut. Dan inilah tahun 10 tahun ya, 1 dekade bangsa Israel. Saudara. Tahun Ibrani itu ada peh, tahun peh itu mulut, ada peh, alif ada peh, kemudian bet ada peh, gimel ada peh dalet, nanti berikut ini peh he. Saudara, itu semua punya arti, tapi saya tidak bisa jelaskan di sini karena nanti terlalu panjang dan saudara nanti tidak pulang. Bertong semua solapan. Jadi saudaraku, Yakobus 3:10 dan 11 ini, dari mulut yang satu keluar berkat, dan dari mulut yang lain yang satu lagi itu keluar kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian itu terjadi. Adakah sumber air memancarkan air tawar, tetapi juga memancarkan air pahit dari mata air yang sama? Itu kan tidak mungkin. Jadi saudaraku, kalau saudara hatimu penuh dengan kepahitan, yang memancar semua adalah kepahitan. Makanya air yang jernih. Jadi itulah air kehidupan, perkataan yang menghidupkan. Nah saudara, kita lihat, ya ini adalah satu tindakan profetik, ya prophetic action. Tindakan profetik, ya, memperkatakan dan mendeklarasikan firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang dinyatakan
menjadi rema, firman yang nyata dalam hidup saudara. Jadi firman tadi ada logos dan ada rema. Yang kedua, saudara harus bersuara dengan nada yang tegas, kuat, penuh otoritas, supaya telinga kita mendengar. Suara kita terus bergema. Gemanya itu akan sampai ke ujung-ujung dunia. Jadi sebenarnya Pak Pendeta, itu harus semua pasang tua. Pasang tua. Firman itu diberitakan. Tapi ya jangan nyinggung lembaga lain, jangan nyinggung agama lain, jangan nyinggung orang, jangan nyinggung bupati, jangan nyinggung DPR, jangan nyinggung pemerintah, jangan nyinggung TNI Polri, itu masalah. Kalau kita beritakan firman murni, kenapa? Kan tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yakini dengan pasti bahwa ucapanmu yang terus-menerus itu, dan lihatlah dirimu, engkau tahu-tahu akan menerima janji Tuhan. Firman yang kau ucapkan itu digenapi. Itu bisa dengan cepat, bisa ada yang menggunakan waktu yang cukup lama. Tapi bisa cepat. Kalau cepat itu namanya suddenly. Suddenly itu bahasa apa lagi itu? Itu suddenly. Itu cepat. Nah, saudara, yang keempat, lakukan sampai ada kobaran api Roh Kudus. Nah, ini lagi. Kobaran api Roh Kudus di dalam hatimu itu berkobar. Oh, pasti. Seperti itu. Di batin kita berkobar-kobar, penuh dengan pengharapan. Itu akan jadi. Jadi ada beberapa orang juga yang saya doakan, termasuk Bupati Han ini kan, saya doakan. Ini Tuhan perintahkan. Saya juga nggak berani, saudara. Nggak berani. Saya itu cuma manusia biasa. Saya juga bukan malaikat juga. Tapi karena Tuhan perintahkan, urapi dia. Saya ambil minyak dari saku saya dan saya tuang minyak di atas kepalanya. Dan saya memang diprotes oleh hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya hamba-hamba Tuhan itu tidak perlu protes. Kalau itu tidak jadi, reputasi saya jatuh. Tetapi jadi itu sama dengan BTN. Waktu saya melayani di Pak Sony, waktu itu dia dapat serangan juga, babinya mati. Ya waktu itu saya suruh khotbah dan saya katakan dengan Pak Pendeta Sony, saya lihat dia jadi wali kota. Lalu saya undang Pak Sony, waktu saya khotbah undang Pak Sony, mari kita undang beliau ini, lalu kita tuang minyak di atas kepalanya. Seperti itu. Dan dia jadi wali kota loh. Tapi jangan saudara pikir, kok berarti Pak Saudara dapat uang banyak nih. Saudara, tak ada. Tak ada. Nah ini lihat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Jadi saudara perlu memperkatakan firman. Kalau saudara yang tidak punya, yang belum ada jodoh, kita bisa profetik malam hari ini supaya ada jodoh. Tapi itu memang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sembarang-sembarang, tidak boleh. Seperti itu. Sama waktu saya diundang, saya punya adik, anaknya menikah. Saudara, saya diundang itu hanya untuk apa? Saudara tahu, untuk supaya pernikahan mereka itu diberkati, untuk supaya terjadi kelimpahan.
untuk supaya hujan tidak turun di hari pernikahan. Dalam hatiku, wah, orang ini pikirnya saya ini mau hujan kapan? Tapi hari itu saya datang dan besok hari pernikahan. Dan keponakan saya ini memang hari hujan, tetapi dia buat pernikahan di taman terbuka. Semua di taman terbuka, lampu hias apa semua. Tapi hari itu, besok pernikahan, hari itu jam 3 sore masih hujan. Saya bilang dengan adik saya, lalu ada oma-oma satu yang saya kenal, dan itu adalah oma dari mereka. Saya bilang, oma tidak usah turun, biar saya turun. Oh iya Pak, pendeta, Bapak turun. Oma dari atas saja. Iya, dari atas. Saya bilang sama adik saya, ayo kita turun berdoa. Yang suaminya bilang, oh edan, hujan-hujan gini kok doa, nanti kan sakit. Oh tidak ada sakit, tidak ada. Adik saya saja, ayo kamu harus ikut saya, kita doa keliling. Keliling taman ini kita keliling, kita minta hujan berhenti. Saya doa keliling dengan adik saya ini, doa. Dan setiap ketemu orang yang mau pasang alat-alat itu, Pak sebentar lagi hujan berhenti ya, Bapak harus percaya Pak sebentar hujan berhenti. Oh ya Pak, siap. Satu lagi, nanti Pak sebentar lagi hujan berhenti ya, Bapak harus percaya hujan akan berhenti. Ketemu 3 orang, saya katakan hal yang sama. Pak, sekarang saya mau berdoa ya, Bapak harus percaya hujan akan berhenti. Oh ya Pak, siap. Kita doa. Hujan berhenti, saudara. Jam 3 pagi, pasang alat malam, saya monitoring jam 10, jam 3 pagi. Oh, dipasang itu begitu indah. Besok pagi, Bang berkata nikah jam 9, berlangsung di taman itu begitu kayak pernikahan artis ya. Luar biasa. Sudah selesai pemberkatan nikah, jam 12, jam 1 selesai, saudaraku. Setengah 2 siang hujan lebat, bukan main lebat. Dicurahkan dari langit. Saya mulai berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi dan berdoa lagi. Dan hari itu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan sudah ada di satu hall. Dan saya katakan, tadi pagi firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat 25, 22, 23, 24, 25 sampai 26. Percayalah apa yang kamu minta dan doakan, kamu sudah menerimanya. Saudara, saya sampaikan, ada yang cerita, ada yang ini, tapi ada orang yang setuju, yaitu bagian sound system. Itu ternyata orang gereja. Saya mulai doa. Saya ajak mereka berdoa. Hujan belum berhenti. Saya itu kan turun ke bawah, ada tundakan, ada tangga. Saya duduk di situ sambil saya berdoa, saya puji Tuhan. Tiba-tiba saya kan mengantuk begitu dan saya lihat penglihatan. Ada bulan itu, ada bulan sabit itu terbit. Oh, saya bilang hujan pasti berhenti. Jadi saya masuk ke dalam, sebentar hujan pasti berhenti. Lalu pas kebetulan waktu itu ada, kalau orang Cina itu kan ada peju. Peju itu biasanya orang kalau kasih uang, keluarga kasih uang pada pengantin. Saya diminta untuk pimpin doa lagi. Saya ajak lagi mereka, ayo kita doa sekali lagi. Kita percaya bahwa hujan akan berhenti. Kita doa, saudaraku, kita doa. Selesai doa, pembawa acara bilang, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita sebentar akan turun ke taman. Acara akan segera dimulai. Saya keluar begini, hujan masih turun, sudah masih rintik-rintik. Tapi saya bilang, puji Tuhan. Saudara, dalam tempo 5-10 menit hujan berhenti. Dan mereka mulai pel-pel semua, pasang semua. Ada lampu-lampu hias yang koslet. Oke, langsung kami cabut semua yang koslet. Sudah mulai. Saudara, itu sampai mentok
Hampir jam 12 malam hujan tidak turun. Lalu saya berdoa untuk makanan, saya berdoa untuk persembahan, untuk sumbangannya. Saudara, makanan itu berlimpah, yang hadir itu begitu banyak orang, dan ekspektasi sumbangan itu cuma 40 juta. Tapi pengantin saya tanya, kamu dapat sumbangan berapa? Kami dapat 85 juta. Saya bilang, luar biasa. Itu makanan masih sisa, ada asparagus, ada sate, ada sapi lada hitam, ada ayam goreng, ada mie goreng, semua itu ada. Untuk makan sampai makan bumbu. Itu yang terjadi. Jadi itu juga yang tadi bilang hujan-hujan yuk doa, itu juga dia bilang. Dia cuma bilang sama orang lain cerita ke saya. Itu kemarin itu dia bilang sama adik saya yang paling bungsu, kau punya kakak itu, kalau tidak terjadi, kalau hujan tidak berhenti, dia seorang pendeta yang berani mempertaruhkan. Tapi saya percaya hujan berhenti. Saudara, dulunya orang cuek orang itu. Tapi begitu saya berdoa hujan berhenti, sebelah sana tawarin, Pak Pendeta besok makan dengan saya ya. Satu lagi, ayo Bapak makan dengan saya ya. Akhirnya saudara kita makan sama-sama di satu restoran yang besar. Saya disodori mulai dari buah B, mulai dari kecap sampai apa semua itu. Ada semua. Sampai tensi naik. Saudara, yang saya kasih dalam itu yang terjadi. Jadi saudara, prophetic action itu apa saja? Saudara, kalau di dalam firman Tuhan ada Yesaya 37. Siap makanan bisa disiapkan apa-apa. Itu tulang-tulang kering. Terus kemudian pintu-pintu yang tertutup itu Mazmur 24 ayat 7-10. Angkatlah kepala pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad lamanya. Terangkatlah kamu, sebab raja kemuliaan, siapakah raja kemuliaan? Dia Tuhan jaya perkasa dalam peperangan akan masuk ke tempat ini. Angkatlah kepala, terus seperti itu. Dan pentahiran dan pencurahan Roh Kudus itu dalam Yesaya 36 ayat 25-30. Aku Elohim yang akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, akan mentahirkan semua dosamu, akan mentahirkan semua berhala-berhala. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Aku akan jadi umat, dan rohku akan tinggal dalam batinmu. Hatimu yang keras akan dihancurkan. Tinggal kita bicara saja. Lalu keselamatan jiwa-jiwa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, hanya Yesus. Masih ada Yesus Kristus. Olehnya manusia diselamatkan. Yesus Maha, Yesus adalah pintu bagi domba-domba. Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9 untuk dia masuk surga. Yesus juga berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian profetik apalagi merebut kembali yang sudah dicuri musuh. Itu Yeskiel berbicara. Namun satu bangsa yang dicuri dan bicara dirampok habis-habisan, disembunyikan dalam geronggang-geronggang, dalam rumah-rumah penjara, terikat, terbelenggu di jiwa-jiwa. Tidak ada yang berkata lepaskan mereka. Siapa yang harus berkata lepaskan? Kamu saudara, lepaskan mereka, lepaskan jiwa-jiwa, lepaskan supaya mereka masuk melalui pintu. Seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian apa yang sudah dicuri itu kita minta kembali. Kembalikanlah apa yang sudah kau curi. Dan berikut ucapan-ucapan Tuhan. Aku memberkati kau, shalom, apa semua dan sebagainya. Itu contoh saja. Yang lain masih banyak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan lebih dari. Saya sudah terlalu banyak berbicara. Mungkin porsi ini porsinya saya. Mungkin saudara
biasa menerima firman yang seperti ini, tidak biasa. Tapi kalau saudara cerna, firman ini mengajar hidup, kita tidak akan lupa hidup selama-lamanya. Kalau memperhatikan, ya, lebih dari itu. Terima kasih Tuhan. nyata kuasa kebenaran firman. Firman yang dari mulut hamba-Mu tidak sia-sia dalam tanah hati kami. Kami bangga punya Allah Yehova Jireh El Shaddai. Kami bangga punya Allah yang luar biasa yang selalu memperhatikan hidup kami. Itu nyata kebahagiaan firman yang Dia kerjakan sore malam ini kepada kami. Karena Allah begitu besar dan luar biasa kedahsyatannya. Tidak pernah gagal kebenaran Allah itu. Kata Yesaya 55 ayat yang 11. Kami penuh percaya Engkau Allah Shaddai, Engkau Allah Shalom, Engkau Allah Yeshua Amasya, Engkau Allah Semani besar yang memperhatikan tubuh jiwa roh kami. Kami percaya itu, kami yakin itu. Sehingga kami datang luar biasa, kami datang biasa, kami pulang luar biasa. Kami menerima sukacita dari surga, juga kita kemuliaan Allah yang terbesar yang Allah janjikan dalam setiap kebenaran iman percaya kami. Terima kasih Bapa di surga. Tangan hati kami terangkat kepada Engkau dan menaikkan firman setiap hati kami, baik jiwa bapa, jiwa ibu, jiwa anak. Selamatkan kami semua dalam kota emas Yerusalem baru. Itu tujuan kami ibadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Iya rabarabasik, iya rabarabasik, iya rabarabasik, iya rabarabasik, iya rabarabasik. Lord Yesus, terima kasih untuk firman. Tidak ada emas dan perak yang kami bayar kepada Engkau, tapi hidup dan kehidupan kami, harga yang kami bayar malam hari ini kepada Bapa. Terima kasih Bapa surga, Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih luar biasa
dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Baik jiwa Bapa, jiwa Ibu, jiwa anak yang ada sore malam hari ini, kami semua sudah diberkati oleh Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini berkat kami yang berlimpah-limpah, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan tiada masih sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan.